Ya, kembali di iNews Prime, pemirsa, bentrokan terjadi antara massa buruh dan pengemudi ojek online atau ojol di Purwakarta, Jawa Barat. Kericuan terjadi di sekitar kompleks pemerintah Kabupaten Purwakarta. Massa buruh dan pengemudi ojek online saling lempar batu dan helm. Seorang pengemudi ojol yang mendatangi kelompok buruh nyaris jadi sasaran massa. Akibat bentrokan ini, warga sekitar panik, arus lalu lintas sempat tersendat. Bentrokan dipicu insiden pengemudi ojek online diduga menjadi korban pengeroyokan saat sedang mengantarkan pesanan. Korban mengalami luka di bagian punggung. Kendaraannya mengalami kerusakan. Sementara ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga menggelar unjuk rasa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ribuan buruh memadati kawasan pusat pemerintahan Karawang, Jawa Barat. Massa juga memblokade gerbang tol Karawang Barat dan Karawang Timur serta Jalan Ahmad Yani di depan kantor Bupati Karawang. Dalam aksinya, buruh menuntut kenaikan UMK Karawang sebesar 8,5% hingga 10%. Buruh menilai kenaikan tersebut layak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Aksi blokade ini menyebabkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan strategis sempat mengalami kemacetan panjang. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka ajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Ya, sementara itu tersangka fitnah Jokowi, Roy Suryo, kembali mempertanyakan watermark dalam foto ijazah Jokowi. Roy pun menduga ijazah Jokowi itu dimodifikasi. Saya jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Kenapa? Karena watermark dan embossnya itu tipis sekali. Dan itu hanya secara grafis, secara visual, tidak bisa kami raba. Ya, karena itu sangat mungkin. Kenapa tipis? Karena kalau tebal nanti menimpa semuanya lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa saya bisa melakukan analisis ini? Izin, Pak Gub. Saya harus terangkan ya, mohon maaf sekali lagi. Jelek-jelek gini, 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi. Juara nasional loh, juara 1. Ya, lomba fotografi nasional Piala Parpostel. Pada saat tahun yang sama saya juara 1 lomba perkebunan, foto perkebunan. Dan juara 2 lomba iptek Piala Pak Habibie waktu itu. Ya, dan saya juga orang yang tidak hanya berkutat di dunia fotografi motret. Saya adalah orang sejak SD. Sekali lagi, sejak SD, sejak tahun 78, saya sudah mencetak foto di kamar gelap sendiri di rumah saya di Pakualaman.
Ya, sementara itu pelapor dugaan maladministrasi Kearsipan Bonatua Silalahi melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke Ombudsman RI. Laporan ini menyoroti dugaan pelanggaran pengelolaan dokumen ijazah Presiden Joko Widodo pada sejumlah tahapan pemilu. Bonatua, pelapor dugaan maladministrasi Kearsipan, datangi Ombudsman untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Dirinya meyakini bahwa berdasarkan Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, dokumen hasil putusan Mahkamah Konstitusi wajib diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia untuk melalui proses autentifikasi. Namun hingga kini dokumen tersebut disebut belum pernah diserahkan oleh KPU untuk dilakukan pemeriksaan keaslian secara menyeluruh. Karena fotokopi yang dikasih dulu itu ijazah itu ternyata belum diautentikasi oleh Andri, sehingga itu saya sebut datanya, maaf kata ya, data sampah, data primer yang tidak pernah ada tahu orang. Pernah enggak KPU membandingkan fotokopi terlegalisir dengan aslinya? Ternyata tidak pernah. Dari berita acara yang ada kita terima itu tidak pernah ada. Sebelumnya, pemirsa, Roy Suryo CS juga melaporkan Ketua Jokowi Mania Andi Aswan dan ahli digital forensik Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya. Aduan terkait scan ijazah Jokowi. Roy Suryo CS menduga bahwa Andi Aswan dan Joshua Sinambela melakukan kejahatan editing data elektronik, manipulasi data elektronik, dan mengedarkan pemberitahuan bohong yang diduga melanggar Undang-Undang ITE. Pihaknya juga mengungkapkan sudah menyiapkan sejumlah barang bukti mulai dari video, screenshot, dan dokumen pendukung seperti dokumen ijazah pembanding di tahun 1985. Sementara Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan mengaku tidak gentar usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kebohongan publik scan ijazah Jokowi. Andi Aswan menyebut laporan tersebut tidak memiliki legal standing. Terkait laporan LP di Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh Rismond dan juga Michael Sinaga, apa yang mereka lakukan hanya cara membuat situasi semakin kusut demi menghindari kasus hukum mengenai ijazah yang dituduhkan palsu milik Pak Jokowi. Sebentar lagi akan masuk ke tahap penuntutan dan membuat mereka semakin panik dan juga membuat mereka mencari-cari jubir-jubir Pak Jokowi untuk juga dipolisikan oleh mereka. Penuntutan yang mereka lakukan menurut kuasa hukum kami tidak mempunyai legal standing dan hanya Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, penumpang pesawat memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, pengelola mencatat sejak posko angkutan Nataru dibuka, penumpang mencapai 1,19 juta penumpang. Sementara jumlah penerbangan mencapai 7.825 penerbangan. Atau naik 25% jika dibandingkan hari biasa. Kepadatan penumpang terjadi di area kantong, area check-in. Penumpang didominasi keluarga untuk pergi berlibur, memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Kepadatan arus mudik juga terjadi menuju gerbang Tol Paster. Sementara selepas gerbang Tol Paster, kawasan Jalan Junjunan ramai oleh kendaraan wisatawan. Kendaraan juga terpantau di area pusat kota Bandung.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait lonjakan penumpang dan arus lalu lintas libur Nataru, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hasnugara di Terminal Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan Ervan David di Gerbang Tol Paster, Bandung. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Hasnugara terlebih dahulu. Hasnugara, apakah sudah ada kepadatan penumpang di Bandara Suta hingga malam hari ini? Silakan. Ya, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini memang sejak pagi hingga malam hari ini pergerakan penumpang masih memadati area kantong check-in, di mana seperti di belakang saya ini masih terlihat mengantri seperti itu untuk melakukan validasi data mereka sebelum ke area imigrasi dan pergi menggunakan penerbangan. Ya, untuk kepadatan sendiri memang didominasi mereka rombongan anggota keluarga yang membawa anak-anak, mengingat libur panjang sudah mereka dapatkan, yaitu untuk anak-anak sekolah dan juga para pekerja yang mengambil cuti untuk menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Memang untuk pengelola Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini mencatat sebanyak 176.000 pergerakan penumpang atau naik sebesar 25%, diikuti dengan pesawat yang melayani rute domestik hingga internasional sebanyak 1.175 penerbangan. Pengelola juga mencatat sejak posko angkutan Natal dan Tahun Baru dibuka pada tanggal 15 Desember lalu hingga 21 Desember 2025 hari ini tepatnya, sebanyak sudah tercatat 1.190.000 orang yang melintas melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan juga sebanyak 7.825 penerbangan yang dilayani maskapai yang ada di Terminal 1, 2, dan juga 3. Ya, kita lihat pemirsa, kondisi saat ini para penumpang yang tujuan luar negeri masih menghadapi. Memang kalau pada pagi hingga siang hari penumpang domestik mendominasi. Namun jika sore hingga malam hari penumpang tujuan internasional menghadapi kantong-kantong area check-in setiap maskapai penerbangan. Memang Baik, Hasnugara, terlihat cukup padat di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya kita ke rekan Ervan David yang berada di Gerbang Tol Paster, Bandung. Ervan, seperti apa kondisi terkini di sana? Masih padatkah? Ya, selamat malam Reni dan juga pemirsa. 3 hari menjelang perayaan Natal, arus lalu lintas di Gerbang Tol Paster nampak ramai lancar dari kendaraan wisatawan dan ada beberapa titik kemacetan, yaitu setelah Gerbang Tol Paster atau jalan menuju protokol Kota Bandung. Dan meski demikian, kemacetan justru terjadi di pusat-pusat kota atau menuju objek wisata di Kota Bandung seperti kawasan Jalan Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga. Dan dari data Jasa Marga, ada 33.602 kendaraan masuk ke Kota Bandung. Sementara kendaraan yang keluar Kota Bandung sebanyak 35.284 kendaraan. Sementara lalu lintas di Jawa Barat sendiri mengalami peningkatan volume, di mana sudah ada 68.538 kendaraan menuju Bandung melalui Gerbang Tol Paster dan juga Gerbang Tol Cileunyi. Dan diprediksi keramaian kendaraan wisatawan yang hendak ke Bandung akan terus terjadi hingga mendekati tahun baru 2026 mendatang. Dan kami menghimbau kepada para wisatawan yang ingin melakukan perjalanan ke Bandung untuk memastikan kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima serta memastikan kecukupan BBM dan saldo untuk kelancaran perjalanan menuju Kota Bandung untuk merayakan libur di Bandung. Demikian, Reni. Ya, baik Ervan dan Hasnugara, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali.